Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai cyber law. Sebelum masuk dalam materi, kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rindiani Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahma Arifia Putri. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Baikuni Susunan Aji. Perkenalkan, nama saya Farah Alfizum Ruda. Cyber law atau hukum cyber sendiri dapat diartikan sebagai suatu perangkat mengenai aspek hukum yang bertugas untuk melindungi segala aktivitas dunia maya terhadap segala bentuk macam kejahatan cyber atau biasa disebut sebagai cybercrime. Jadi perkembangan akan eksistensi cyber law ini dipengaruhi oleh arus modernisasi dan globalisasi yang sangat pesat, ya, yang kemudian menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat madani. Selain pengertian atau definisi tersebut, cyber law juga mempunyai ruang lingkup, yakni pertama, cyber law juga mengatur mengenai copyright atau hak cipta. Yang kedua, mengenai trademark atau merek dagang. Yang ketiga, mengenai defamation atau biasa dikenal sebagai pencemaran nama baik. Yang keempat, mengenai hate speech atau ujaran kebencian. Yang kelima, mengenai pornografi. Yang keenam, mengenai robbery atau sistem pencurian melalui jaringan internet. Yang ketujuh, mengenai e-commerce atau bisa dibilang sebagai sistem jual beli secara daring atau secara elektronik. Yang kedelapan, mengenai e-government. Jadi cyber law ini juga melindungi situs pemerintah. Yang terakhir atau yang kesembilan, cyber law juga mengatur atau melindungi mengenai criminal liability atau sistem kejahatan yang dilakukan menggunakan IT. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Materi selanjutnya adalah mengenai bentuk-bentuk kejahatan cyber yang melanggar hukum atau termasuk ke dalam kejahatan cyber law. Yang pertama adalah cyber terrorism. Nah, menurut Badan Kepolisian Negara Jepang atau NPA, mereka mendefinisikan cyber terrorism sebagai serangan elektronik melalui jaringan komputer terhadap infrastruktur kritis yang nantinya akan berpotensi besar mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi suatu bangsa. Yang kedua ada cyber pornografi. Nah, cyber pornografi adalah penyebar luasan muatan atau materi yang bersifat cabul, termasuk pornografi muatan tidak senonoh dan pornografi terhadap anak. Berikutnya ada cyber harassment. Cyber harassment adalah pelecehan seksual melalui email, website, atau chat program. Berikutnya ada cyber stalking, yaitu kejahatan melakukan pengintaian melalui penggunaan komputer dan internet. Selanjutnya ada hacking. Hacking adalah membuat atau mengubah suatu program dengan maksud dan tujuan tertentu yang bertentangan atau melanggar hukum. Berikutnya ada carding. Carding adalah ketika seseorang yang bukan pemilik kartu kredit menggunakan kartu kredit tersebut secara melawan hukum. Dasar hukum cyber law di Indonesia. Dasar hukum cyber law di Indonesia ada dalam UU nomor 11 tahun 2008, Junto UU nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Awalnya undang-undang ini berupa rancangan undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan kemudian disahkan menjadi undang-undang nomor 11 tahun 2008. Ternyata undang-undang ini telah dicanangkan sejak Maret 2003 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi tentang informasi dan transaksi elektronik dengan nama Rancangan Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Akhirnya melalui pembahasan lebih lanjut, RUU ITE ini disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pada rapat paripurna Dewan tanggal 25 Maret 2008. UU ITE ini terdiri dari 13 bab dan 54 pasal dengan cakupan materi sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, di dalamnya terdapat beberapa perubahan pada pasalnya dan akhirnya disahkan pada tanggal 21 April 2008 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Contoh salah satu pasal yang ada di dalam UU ITE ini adalah pasal 27 ayat 1 sebagai berikut. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai penerapan cyber law dan juga contoh cybercrime di Indonesia.
pelaku cybercrime akan diadili berdasarkan cyber law yang berlaku di suatu negara. Negara Indonesia sendiri pada kenyataannya memiliki tingkat cybercrime yang tinggi. Indonesia secara resmi menggunakan Undang-Undang ITE tahun 2008 atau yang biasa kita sebut sebagai UU ITE. Dan secara total dalam UU ITE sendiri terdapat 13 bab dan 54 pasal yang menyatakan mengenai bagaimana aturan dalam dunia maya dan juga transaksi yang ada di dalamnya. Secara garis besar, UU ITE mengatur hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengenai tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional atau tinta basah dan bermaterai. Alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHP. Yang kedua, yaitu UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Selanjutnya, yaitu mengenai pasal 27 yang membahas mengenai tindakan asusila, perjudian, penghinaan, dan juga pemerasan. Kemudian, pasal 28 membahas mengenai berita bohong dan menyesatkan, berita kebencian, dan juga permusuhan. Lalu pasal 29 mengenai ancaman kekerasan dan juga menakut-nakuti. Pasal 30 mengenai akses komputer pihak lain tanpa izin dan juga cracking. Kemudian pasal 31 yang menyatakan mengenai penyadapan, perubahan, dan juga penghilangan informasi. Lalu pasal 32 membahas mengenai pemindahan, perusakan, dan juga membuka informasi rahasia. Selanjutnya yaitu pasal 33 yang membuat sistem tidak bekerja. Dan yang terakhir mengenai pasal 35 yaitu menjadikan seolah dokumen itu otentik. Yang terakhir yaitu mengenai salah satu contoh kasus cybercrime yang pernah terjadi di Indonesia. Salah satunya yaitu mengenai kasus penghinaan terhadap Kapolda Gorontalo melalui pesan singkat atau SMS. Kasus tersebut berawal ketika grup band Noah batal konser di Provinsi Gorontalo, yang kemudian salah satu fansnya melampiaskan kekesalan tersebut dengan mengirim kata-kata makian melalui pesan singkat kepada Kapolda Gorontalo, yaitu Bapak Dr. Rendes Budiwaseso. Akibat dari perbuatannya tersebut, yaitu perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, maka tersangka yang bernama Hendra Puh divonis 4 bulan penjara. Untuk saat ini, penanganan kasus cybercrime di Indonesia belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan atau undang-undang yang ada di Indonesia. Adanya perangkat hukum khusus sangat penting mengingat karakter dari cybercrime ini berbeda dari kejahatan konvensional. Selain itu, diperlukan dukungan dari lembaga khusus. Lembaga khusus ini diperlukan untuk memberikan informasi mengenai cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime.